Pemirsa, saatnya kami hadirkan sejumlah informasi utama dalam Top Topik berikut ini. Top Topik pertama, Direktorat Lalu Lintas Polda Sumatera Selatan bersama Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan Kamis pagi menggelar olah TKP lanjutan kecelakaan maut yang menewaskan 16 orang di Jalan Lintas Sumatera, Kabupaten Musirawas Utara. Kernet bus antar kota antar provinsi atau AKAP ALS bernama M. Fadli dihadirkan langsung dalam olah TKP ini. Berdasarkan keterangan Fadli, kecelakaan maut terjadi akibat supir bus yang menghindari lubang jalan yang rusak sehingga masuk ke arah jalan berlawanan. Akibatnya tabrakan pun tidak terhindarkan hingga kedua mobil tersebut ringsek dan ludes terbakar. Polisi menyebut keterangan kernet bus ini dibutuhkan untuk mengungkap pasti penyebab kecelakaan. Meski begitu, polisi juga menghadirkan tim Traffic Accident Analysis untuk melengkapi penyelidikan. Pemirsa, selain Dirlantas Polda Sumsel, Dirgakum Korlantas Polri juga melakukan olah TKP di jalur lintas Sumatera, Musirawas Utara, Sumatera Selatan pada Kamis sore. Dan untuk informasi selengkapnya, kita telah terhubung bersama jurnalis Metro TV, Ifdal Amal dari Musirawas Utara. Ifdal, bagaimana hasil olah TKP hari ini? Baik, selamat malam Rara dan juga pemirsa. Saat ini saya melaporkan langsung dari jalur lintas Sumatera di kawasan Muratara, Sulawesi Selatan, sekitar 8 km dari titik TKP. Baru saja sore hari ini dilakukan olah TKP oleh pihak dari Dirgakum Korlantas Polri bersama juga dengan Kementerian Perhubungan dari Dirjen Hubungan Darat. Dan untuk apa, seperti apa, lebih lengkapnya saya akan mencoba bertanya kepada Dirgakum Korlantas Polri, Bapak Brigjen Pol Faizal. Selamat malam, Pak. Selamat malam. Pak, ini menggunakan olah TKP menggunakan teknik traffic accident analysis. Bisa dijelaskan lebih lengkap ya, Pak? Ini seperti apa, Pak? Iya, terima kasih. Sebelumnya kami dari kepolisian tentunya menyampaikan ucapan bela sungkawa secara mendalam, dan ada 3 korban sekarang dirawat di rumah sakit. Mudah-mudahan segera diberikan kesembuhan, bisa pulih sedia kala. Kemudian saya sekarang masih berada di lintas Sumatera bersama rekan dari tim TAA, Pak Mario, kemudian ada Pak Dirlantas dan Pak Kapolres. Teknik ini, TAA ini adalah merupakan pendidikan bukan untuk merekonstruksi kembali kejadian dengan komputerisasi, kemudian laser scan, kemudian juga menggunakan pengumpulan bukti-bukti termasuk drone. Nah, gunanya apa? Gunanya untuk menentukan akurat pada saat terjadinya kecelakaan lantas pada saat Kenapa kita gunakan ini? Karena kita ada lagi ya, karena teknik ini 90% itu memberikan analisis secara, kemudian juga ada bukti-bukti ilmiah yang kita kumpulkan untuk kita lampirkan pada saat nanti di proses persidangan. Sistem traffic accident analysis ini menggunakan selain komputerisasi juga sangat mengandalkan juga saksi dari kejadian ya, Pak ya? Iya, betul. Ini kan saksinya meninggal dunia, supir bus dan juga truknya. Bagaimana ini menjadi hambatan, kira-kira akan berapa lama Pak selesainya? Iya, jadi tentunya dengan meninggalnya sopir atau driver, baik itu sopir truk, kemudian sopir bus, justru disinilah alat ini akan membantu sekali. Akan kita mengetahui bagaimana dengan bukti-bukti yang ada di lapangan, kita mengurut kembali. Di samping itu juga tentunya ada pemeriksaan, ya, pemeriksaan terhadap driver, kondektur, kernet, masih ada satu yang alhamdulillah selamat. Itu akan menjadi nanti saksi yang akan kita gali bagaimana proses berangkatnya kendaraan atau bus itu dari Pati sampai menuju ke Lampung, Lampung sampai dengan di Lubuk Linggau, kemudian terjadinya laka lantas atau crash. Nah itu, nah tentunya dari saksi, keterangan saksi itu nanti akan kita olah dari teman-teman dari Polda, kemudian Polres akan melakukan gelar
perkara, kemudian dilanjutkan juga dengan FGD, dipimpin oleh nanti Pak Kasubdit Laka Pak Mario. Di situ akan kita simpulkan bagaimana terangnya perkara ini, baik bukti-bukti yang dari TAA maupun pemeriksaan saksi, baik itu kernet dan juga masyarakat pada saat terjadinya kecelakaan. Baik, terima kasih banyak Bapak. Selamat kembali bertugas. Demikian pemirsa wawancara saya bersama dengan Dirgakum Korlantas Polri, Brigjen Pol Faizal. Dan memang dari kecelakaan ini, saat ini hingga kini masih ada 3 korban selamat yang masih dilakukan perawatan secara intensif dan juga memakan korban jiwa sebanyak 16 korban meninggal dunia. Kami turut belasungkawa terhadap para korban yang meninggal dunia dan berharap kepada korban yang sedang dirawat supaya cepat sembuh. Kembali ke Anda, Rara. Ifdal Amal melaporkan langsung dari Musirawas Utara. Pemirsa, pihak bus ALS mengatakan kecelakaan maut yang melibatkan bus ALS dengan truk tangki BBM di Sumatera Selatan disebabkan sopir bus menghindari lubang sehingga keluar jalur dan menabrak truk tangki. Pihak bus juga menjelaskan bahwa tidak ada percikan api sebelum tabrakan. Meski begitu, pihaknya masih menunggu hasil olah TKP dari kepolisian. Informasi sementara yang kita dapatkan, bus kita ini ngelakkan lubang. Ngelakkan lubang sehingga dia pindah macam pindah jalur lah dia kan, sehingga datang tangki dari arah berlawanan. Jadi terjadilah tabrakan antara bus kita sama tangki. Tapi informasinya ada percikan api dulu katanya Bang terakhir, makanya bus itu berhenti di sebelah kanan Bang. Kalau itu belum dapat kita Bang, informasinya belum dapat kita. Sejumlah keluarga korban meninggal dunia akibat kecelakaan bus dan truk berdatangan ke posko DVI di Rumah Sakit Bayangkara Muhammad Hasan, Polda Sumatera Selatan. Keluarga korban kecelakaan datang dari berbagai daerah dan langsung dilakukan tes sampel DNA oleh tim DVI. Pengambilan sampel tersebut dilakukan guna mencocokkan sampel terhadap para korban yang sudah tidak bisa dikenali akibat luka bakar. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru meninjau posko DVI untuk memastikan pemulangan terhadap korban meninggal dunia ke daerahnya masing-masing. Pemprov Sumatera Selatan akan berkoordinasi dengan Pemprov Sumatera Utara untuk membantu pemulangan jenazah jika sudah teridentifikasi. Tahu setengah. Firasat buruk sempat dirasakan salah satu korban selamat dari kecelakaan maut bus ALS dengan truk tangki pengangkut BBM di jalur lintas Sumatera. Menurut kesaksian korban, bus ALS yang ditumpanginya sudah tidak layak jalan. Kobaran api memumbung tinggi menyelimuti badan bus antar lintas Sumatera di Kecamatan Karangjaya, Musirawas Utara. Suasana mencekam seketika pecah saat dentuman keras disusul ledakan api menghanguskan bus dan sebuah truk tangki pengangkut BBM pada Rabu siang. Saksi mata menyebut bus ALS melaju kencang dan mencoba menghindari lubang jalan dengan mengambil jalur kanan. Naas, dari arah berlawanan muncul truk tangki. Tabrakan pun tak terhindarkan, hingga memicu percikan api yang langsung menyambar muatan bahan bakar. Dari data BPBD setempat mencatat tragedi ini setidaknya merenggut 16 nyawa di lokasi kejadian. 14 diantaranya merupakan penumpang bus, sementara 2 lainnya adalah supir dan kernet truk tangki. Sementara 4 penumpang dinyatakan selamat, 3 orang menderita luka bakar serius di sekujur tubuh dan 1 orang mengalami luka ringan. Menurut cerita salah satu korban yang selamat, Ngadiono, mengaku sudah memiliki firasat buruk sebelum keberangkatan. Ia menilai kondisi bus ALS yang ditumpanginya sudah tidak layak jalan. Atau gimana Pak? Iya. Tabrakan atau gimana? Tabrakan meledak. Meledak. Bus meledak? Iya. Bisa meledak? Meledak. Mana ALS yang meledak? Itu tadi bocor soalnya dari sana. Dari apa? Dari mulai apa ini? Dari mulai ini Batu Raja udah mogok semalam itu karena ngejar waktu dipaksa lagi, udah betuli atau dipaksa lagi. Satu hari kan mogok situ. Kami berhenti rumah makan, terus dibetuli sama itu sopirnya bagnetnya kan. Kami terus diajak berangkat sampai sini lah baru ngisi pom lagi. Sampai sini meledak tiba-tiba tadi. Apinya membesar apinya tadi. Berarti bukan tabrakan Pak? Kalau tabrakan kenapa nggak ada mobilnya di depan tadi kita tengok.
Kami kan di belakang, sopir nggak nengoki apa tabraknya tadi. Tiba-tiba burak seperti nabrak emang rasaku, tapi kok nggak ada mobilnya di depan. Proses identifikasi korban kecelakaan maut antara bus LS dan truk tangki di Kabupaten Musirawas Utara terus dilakukan. Sebanyak 16 jenazah yang kondisinya sulit dikenali akibat terbakar dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Muhammad Hasan Polda Sumatera Selatan di Palembang. Begini, karena ini jenazah banyak yang sudah luka bakar, kemungkinan untuk identifikasinya agak sulit ya, karena kita butuh waktu. Jadi kemungkinan dalam beberapa hari untuk ininya penuh dengan kesulitan. Artinya kita nanti pemeriksaannya, identifikasi itu kita mulai dari pendataan dari data dari keluarganya, ciri-cirinya bagaimana. Polisi saat ini masih melakukan olah TKP dan memeriksa sejumlah saksi untuk memastikan penyebab pasti kecelakaan maut yang memutus urat nadi transportasi lintas Sumatera. Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.